Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Hunter with a Scalpel? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 dan 10 ya. Keesokan paginya, Sehun yang kelelahan karena kejadian semalam pun terbangun. Namun pada saat yang sama, Jokyun menelepon Sehun, mengajak Sehun untuk bertemu. Tapi Sehun meminta Jokyun untuk menjauh darinya, karena Sehun ingin menangani semuanya sendiri mulai sekarang. Jokyun lalu mengejek Sehun, dengan mengatakan bahwa pada akhirnya, Sehun akan datang menemui Jokyun dengan sendirinya. Mendengar itu, Sehun langsung menutup telepon dari orang gila itu. Sementara itu di kantor polisi, atasan Junghyun mengomeli Junghyun karena Junghyun mencoba menyelidiki kasus tong biru. Atasan Junghyun bahkan menyuruh Junghyun untuk meminta bantuan koneksi seniornya di cabang kepolisian lain. Setelah itu Junghyun pergi dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung tentang apa yang telah disembunyikan Sehun darinya. Mulai dari zat pelumpuh otot yang ternyata terdapat pada ketiga korban, ember biru di rumah Sehun, dan bagaimana Sehun tiba-tiba jatuh tidak berdaya kemarin malam. Junghyun mencoba menghubungkan titik-titik itu, dan mempertanyakan dalam hati, sebenarnya apa yang Sehun rencanakan di belakangnya. Sedangkan Sehun, dia pergi ke Badan Forensik Nasional. Sehun berusaha menanam DNA dari pria yang telah Sehun habisi sebelumnya, kepada barang bukti di kasus wanita boneka tali. Hal ini Sehun lakukan agar polisi mengira kalau pria itu adalah pelaku kasus berantai ini, dan masa lalu kelam Sehun tidak akan terbongkar. Kemudian Sehun bertemu dengan Jungkyung. Jungkyung mempertanyakan sembari menggoda Sehun tentang mengapa Sehun nggak memberitahu Junghyun tentang zat pelumpuh otot yang ditemukan dalam korban ketiga. Bahkan Sehun juga nggak memberitahu Junghyun kalau korban pertama dan kedua juga sama-sama ada zat pelumpuh otot. Jungkyung lalu memberitahu Sehun kalau tempat otopsi sementara di dekat kantor polisi Junghyun ditarik kembali, karena polisi sepertinya sudah menangkap pelakunya. Sehun terkejut tetapi mencoba untuk tetap tenang. Di kantor polisi, Suhu memberitahu timnya kalau seseorang telah mengirimi mereka sebuah USB. Tentu pengirimnya adalah si Jokyun. Tim Junghyun pun segera memutar apa isi dari USB tersebut. Ternyata itu adalah rekaman setelah Sehun menghabisi pria kemarin itu. Sehun membuang tubuh pria itu dengan membawa tubuhnya di dalam sebuah koper. Dan itulah yang terekam di dalam USB tersebut. Nama pria yang telah dihabisi oleh Sehun adalah Hyungjo. Melihat rekaman itu, Junghyun tentu sangat terkejut dan merasa dikhianati. Dia mencoba menelepon Sehun. Tapi pada saat yang sama, Sehun memiliki masalah yang lebih mendesak. Itu karena tim audit telah menerobos masuk ke kantor Sehun dan menyita semua berkasnya. Sehun telah diselidiki karena mengubah hasil analisis dari atlet Nam Sung-yeop. Dan bagaimana Sehun tidak memberitahu polisi tentang hasil zat pelumpuh otot itu. Lah, tapi kan Sehun mengubah hasil analisis atlet Nam Sung-yeop atas perintah direktur forensik. Malam itu, ketiga anggota dari tim Junghyun sedang menunggu hasil analisis dari lokasi rekaman yang tadi siang mereka lihat. Ternyata dari lokasinya, mereka menyadari bahwa lokasi itu tidak asing. Jadi polisi segera bergegas pergi ke rumah Hyungjo. Sedangkan Junghyun, dia mendatangi Sehun ke ruangannya untuk mengkonfrontasinya karena Sehun telah menyembunyikan keberadaan zat pelumpuh otot pada ketiga korban kasus berantai. Tapi Sehun bersikap defensif dan malahan mempertanyakan keterampilan investigasi Junghyun selama ini dalam menyelidiki kasus berantai. Junghyun mempertanyakan apakah Sehun beneran gak terlibat dalam ketiga kasus berantai ini. Junghyun terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang menghantui pikirannya tadi siang. Namun Sehun menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Junghyun putus asa dengan jawaban Sehun dan bertanya lagi. Kali ini tentang rekaman dari USB yang tadi ditontonnya. Tapi sekali lagi, Sehun tidak memberikan jawaban yang berarti. Junghyun bertanya, apakah dirinya bisa mempercayai Sehun? Sehun dengan emosional mengatakan, kalau Junghyun menanyakan hal ini, berarti Junghyun memang tidak mempercayai Sehun. Junghyun dengan frustasi bertanya lagi, apakah Sehun mengenal Go Unso? Dan sampai akhir pun, Sehun terus tidak memberitahu Junghyun kebenarannya. Dia hanya mengatakan kepada Junghyun agar tidak pernah menemuinya lagi setelah kasus berantai ini selesai. Setelah itu, Junghyun dan timnya pergi ke TKP Hyungjo, pria yang telah Sehun habisi. Banyak ditemukan cairan merah di lantai. Di dalam rumah Hyungjo juga sudah berantakan. Bahkan ditemukan botol zat pelumpuh otot di sana. Tim Junghyun beranggapan kalau Hyungjo juga dihabisi oleh pelaku yang sama dengan pelaku pada kasus berantai. Tapi masalahnya, Junghyun menemukan sesuatu yang di luar dugaan. Ada pisau bedah milik Sehun di TKP tersebut. Pasti Jokyun juga lah yang udah naruh pisau bedah Sehun di TKP itu. Kemudian tim Junghyun pun rapat bersama dengan atasan mereka. Jadi Hyungjo tuh sebenarnya adalah tersangka yang telah mereka targetkan. Maka karena itu, sewaktu tim polisi mengetahui lokasi pada video rekaman Sehun dari USB yang tim polisi terima, tim segera langsung bergegas ke rumah Hyungjo. Tapi tim polisi tidak menemukan jejak Hyungjo. Sehingga mereka mengambil kesimpulan kalau Hyungjo menghilang.
Padahal ya sudah dihabisi sama Sehyun kan malam itu. Atasan mereka jadi bertanya-tanya, apakah Sehyun adalah si pelaku kasus berantai yang selama ini mereka cari? Junghyun berpendapat kalau semua ini masih belum bisa dipastikan. Apakah video rekaman Sehyun di sekitaran rumah Hyungjo itu ada hubungannya dengan menghilangnya Hyungjo atau tidak? Pada saat yang sama, Junghyun mendapatkan telepon dari salah satu dokter forensik yang telah selesai menganalisis beberapa barang di rumah Hyungjo. Pertama, hasil analisis cairan merah di sekitaran rumah Hyungjo adalah milik Hyungjo. Kedua, pisau bedah yang Junghyun temukan di TKP memiliki inisial yang sama dengan pisau bedah milik Sehyun. Mendengar itu, langsunglah para polisi saling bertukar pandang. Junghyun pun menutup telepon itu, dan atasannya langsung beranggapan kalau Sehyunlah pelakunya. Keesokan paginya, tim Junghyun akhirnya tahu di mana Sehyun berada sekarang, dan bergegas pergi menemuinya, karena tim hendak menangkap Sehyun. Sementara itu, Sehyun berada di sebuah rumah sakit khusus tempat perawatan. Di sana, Sehyun menjaga seorang wanita tua yang nampaknya sangat berarti bagi dirinya. Tapi kemudian Sehyun menemukan ada sebuah buku yang diselipkan di bawah bantal wanita itu. Buku itu adalah buku masa kecil Sehyun. Tentu saja, Jo-kyun yang telah menaruh buku itu di sana. Sehyun segera memasukkan buku tersebut ke dalam tasnya dan bergegas pergi dari rumah sakit. Dalam perjalanannya, Sehyun hampir saja berpapasan dengan tim Junghyun, tapi dia dengan tenang berhasil menghindari mereka. Setelah itu, Sehyun pergi ke sebuah minimarket. Di sana, Sehyun sengaja menghadap ke arah CCTV, memperlihatkan wajahnya kemudian menaruh buku yang tadi dibawanya di sebuah rak di dalam minimarket tersebut. Sedangkan Junghyun dan timnya mewawancari para perawat di rumah sakit itu. Para perawat mengatakan kalau Sehyun adalah orang yang baik, yang selalu merawat wanita tua itu. Chang Jin lalu bertanya kepada Junghyun tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Junghyun berpendapat kalau mereka harus ke TKP kasus Tong Biru. Junghyun mengira kalau pasti ada alasan kenapa Sehyun tidak memberitahu polisi tentang zat pelumpuh otot yang terdapat pada ketiga korban kasus berantai. Apalagi pada kasus Tong Biru, zat pelumpuh otot yang sama juga digunakan di sana. Chang Jin pun setuju untuk melakukannya. Malam itu, Jang dan suku mendatangi tempat tinggal Sehyun. Mereka menggeledah tempat itu untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Bukan hanya bukti yang mereka temukan, tapi di kamar mandi ada sebuah ember biru yang di dalamnya terdapat potongan tubuh manusia. Tubuh manusia itu diikat dengan benang. Sepertinya Jo-kyun pengen nge-frame Sehyun lah gitu. Sedangkan Chang Jin dan Junghyun akhirnya tiba di tempat saat Sehyun kecil tinggal dulu. Ternyata di sanalah TKP kasus Tong Biru. Saat masuk ke dalam, Chang Jin dan Junghyun menemukan cairan merah di lantai. Tapi cairan merah itu ternyata hanyalah cat aja. Di sana juga terdapat dua jejak kaki berbeda. Salah satunya udah pasti jejak kaki dari sepatu milik Sehyun. Namun Junghyun melihat ada satu jejak sepatu yang bagian belakangnya tidak lengkap. Hal ini mengingatkan Junghyun akan cara Jo-kyun yang seperti menyeret salah satu kakinya. Sementara itu, Sehyun mendatangi Jo-kyun di tempat laundrynya. Jo-kyun menyambut Sehyun dengan meledeknya. Karena sekarang, para polisi sedang berkeliaran di sekitaran tempat tinggal Sehyun. Sehyun sama sekali tidak mengubrisnya dan langsung menyerang Jo-kyun. Jo-kyun gak hanya diam aja. Dia segera membalas Sehyun dan melumpuhkannya. Jo-kyun lalu menyuntikkan zat pelumpuh otot kepada Sehyun. Seketika itu juga, Sehyun pun pingsan. Jo-kyun lalu mengatakan, "Selamat datang ke rumah putriku." Sembari tersenyum. Aduh, gila deh ini manusia satu. Apakah Junghyun sekarang mulai bisa menebak kalau Jo-kyun lah biang keladi dari semua ini? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.